Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Suryani dengan NIM 2109035011039. Selaku moderator pada kelompok 4 dari kelas manajemen C, akan memimpin jalannya presentasi dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada Corner. Adapun pemateri kami yaitu yang pertama, Dela Puspitasari dengan NIM 2109035020055. Kemudian pemateri kedua kami yaitu Nur Hikmah Maharani dengan NIM 2109035011043. Kemudian pemateri ketiga kami yaitu Nur Fikriani Aziza M dengan NIM 2109035020078. Kemudian pemateri keempat kami Ananda Amelia dengan NIM 2109035020080. Adapun pemateri kami yang terakhir yaitu Andika dengan NIM 2109035020073. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh Dela Puspitasari. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari. Corner merupakan wadah dalam aktivitas pemasaran dalam bidang makanan, khususnya martabak, terang bulan, dan minuman, dan tentunya memiliki nilai bagi pelanggan. Adapun nilai yang dapat dirasakan pelanggan yaitu kualitas produk Corner yang tidak kalah saing dengan pesaingnya, serta memiliki fasilitas dan tempat yang nyaman. Corner juga memiliki perencanaan yang strategis bagi usahanya serta tujuan. Adapun tujuan dari Corner tentunya ingin meraih keuntungan, menciptakan nilai bagi usahanya, serta Corner telah menganalisa bagi pesaingnya karena dapat dikatakan menu yang ada pada Corner cukup unik. 1. Pemasaran di panggung global. Tidak semua orang menganggap satu pasar global sebagai keuntungan. Beberapa orang berpendapat bahwa perkembangan pelanggan bebas akan mengutamakan kita semua, karena mungkin orang kurang berkembang menikmati manfaat ekonomi yang sama dengan negara dari negara yang lebih maju. 2. Memahami peraturan internasional, regional, dan negara. Keunggulan kompetitif yang paling hebat pun tidak menjamin keberhasilan pasar luar negara karena pemerintah daerah mungkin menumpuk untuk mendukung pesaing domestik. Inisiatif kerjasama dan regulasi internasional. Kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan GATT. Perjanjian internasional untuk mengurangi tingkat pajak impor dan pembatasan perdagangan. 3. Analisis pemasaran lingkungan. Tempat usaha didirikannya Corner khususnya di Aropella cukup ideal karena di sekitarnya tidak banyak terdapat pesaing dan tempat tersebut merupakan tempat padat penduduk. Lingkungan ekonomi pemasar. Perlu memahami keadaan ekonomi dari kesehatan ekonomi secara keseluruhan dan tingkat perkembangan perusahaan perlu juga secara keseluruhan sebelum mereka melakukan pemeriksaan yang lebih mendetail. Tingkat perkembangan ekonomi. Beberapa masalah yang harus dipikirkan pemasar ketika mereka menentukannya suatu negara akan menjadi prospek yang baik. Namun, ada juga kondisi ekonomi yang lebih luas dari suatu negara yang kita sebut dengan tingkat perkembangan ekonomi ketika pemasar mencari peluang di dunia. Analisis lokasi Corner. Tempat usahanya didirikannya Corner khususnya di Aropella cukup ideal karena di sekitarnya tidak banyak terdapat pesaing dan tempat tersebut merupakan tempat padat penduduk. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Hikmah Maharani. Saya Nur Hikmah Maharani akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen.
Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses mengoleksi, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengenai konsumen, kompetitor, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Terdapat 7 langkah riset pemasaran yang dapat dilakukan oleh Corner, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, define the research problem. Yang kedua, determine the research problem. Yang ketiga, the method, the collect primary data. Yang keempat, design the sample. Yang kelima, collect the data. Yang keenam, analysis dan interpret the data. Yang ketujuh, prepare the research report. Untuk materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh para individu dan kelompok untuk memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang maupun jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Para pemasar menyadari bahwa pengambilan keputusan konsumen merupakan proses yang berkelanjutan. Para pemasar juga perlu untuk mengetahui bagaimana dan kapan para konsumen akan mengkonsumsi produk mereka. Para pemasar juga perlu mengetahui banyaknya faktor yang mempengaruhi setiap langkah dan proses perilaku konsumen. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh internal. Pengaruh internal terdiri dari persepsi terhadap corner, yaitu mendengarkan kata orang mengenai cita rasa yang kata orang corner enak. Yang kedua, melihat iklan serta promo-promo corner di sosial media dengan harga yang murah-murah. Yang ketiga, mengunjungi salah satu cabang corner di Jalan Aroe Pala. Produk-produk yang dijual memiliki variasi rasa yang bermacam-macam dan memiliki rasa yang enak-enak serta harga yang terjangkau. Yang keempat, mengunjungi salah satu cabang corner di Jalan Aroe Pala. Tempatnya sangat nyaman, bersih, dan mengikuti selera anak muda zaman sekarang, dan sangat cocok dijadikan tempat nongkrong. Yang kelima, mendengarkan orang mengenai pelayanan corner yang dilakukan oleh corner yang katanya owner-ownernya sangat ramah. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong konsumen untuk bertindak membeli suatu produk atau tidak. Motivasi terhadap corner adalah yang pertama, ingin makan martabak dengan topping yang lebih bervariasi tidak ada di tempat lain. Ingin membeli martabak di corner karena rekomendasi dari teman. Ingin makan martabak dari merek terkenal. Faktor yang kedua yaitu pembelajaran terhadap corner. Pembelajaran terhadap corner yaitu classical condition menggunakan produk line extension. Corner menambah item menunya dengan menambahkan minuman dengan berbagai macam rasa. Faktor yang ketiga yaitu sikap terhadap corner. Adapun sikap terhadap corner yaitu yang pertama, efektif, merasa olahan martabak corner lebih enak dari tempat lain. Yang kedua, behavior, ingin membeli di corner karena bisa makan di tempat sekaligus sebagai tempat nongkrong. Yang ketiga, kognitif, mengetahui bahwa corner menjual produk yang enak-enak dan memiliki berbagai variasi rasa, baik itu produk minuman ataupun makanan dengan harga yang terjangkau. Corner juga sering memberikan promo, misalnya beli satu gratis satu. Faktor yang keempat yaitu personality atau kepribadian. Kepribadian adalah salah satu sifat dasar yang mendasari konsumen untuk melakukan sesuatu, membeli ataupun tidak membeli suatu produk atau jasa. Faktor yang kelima yaitu adalah umur. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap beberapa pelanggan corner yang telah mencoba produk dari tempat tersebut, mereka terdiri dari beberapa kalangan, yakni anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Ini membuktikan bahwa produk corner dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Faktor yang keenam yaitu lifestyle atau gaya hidup. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa pelanggan corner yang telah mencoba produk dari tempat tersebut, beberapa mengatakan gaya hidup tidak mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi produk dari corner. Yang kedua, pengaruh situasional dan sosial terhadap konsumen. Yang pertama, pengaruh situasional. Pada corner,
Pihak pengelola mengusahakan membuat tempat tersebut senyaman mungkin dengan desain yang kekinian, mengikuti selera anak zaman sekarang dan bersih. Mereka juga melakukan promosi di beberapa sosial media. Mereka juga menawarkan menu martabak dengan beragam rasa. Tidak hanya martabak, mereka juga menyediakan berbagai menu lainnya seperti coto Makassar dan soft drink, serta menyediakan metode pembelian di tempat maupun pesan online. Pengaruh sosial. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa pelanggan corner, mereka mengatakan faktor budaya, ritual dan nilai budaya, subkultur, gender, tren gaya hidup, dan kelas sosial tidak mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi produk dari corner. Produk corner dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Aziza dengan NIM 210903502078 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi target pemasaran dan manajemen hubungan pelanggan. Strategi pemasaran terdiri dari 3 langkah terpisah. Yang pertama ada segmentasi, yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan pasar segmen. Yang kedua ada targeting, yaitu mengevaluasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dipilih. Yang ketiga ada pemosisian, di mana kita akan mengembangkan pemasaran campuran yang akan menciptakan keunggulan kompetitif di benak target pasar yang dipilih. Segmentasi pada corner ada beberapa kategori segmen pasar. Yang pertama yaitu demografis. Target pasar pada corner mencakup ke semua kalangan dan usia, tua, muda, anak-anak, kaum menengah, atau kaum atas. Dan selanjutnya ada geografis, yaitu lokasi penjualan corner berada di kota Makassar dan sekitaran Kabupaten Goa, dengan pemilihan lokasi yang strategis, dekat dari keramaian, dan tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketiga yaitu psikografis. Secara psikografis, target pasar pada corner ditujukan untuk semua kalangan, terkhusus juga untuk pencinta makanan manis dengan sajian terang bulan beraneka ragam rasa dan topping. Yang keempat ada perilaku. Dengan melihat perilaku target pasar yang saat ini suka dengan keestetikan sesuatu, maka corner merancang tempat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Di samping itu, corner juga melayani pesan antar secara online yang tersedia di layanan GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Selanjutnya ada penargetan. Penargetan pemasaran pada corner ini lebih berfokus pada pertumbuhan pasar, di mana corner akan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk sehingga mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Serta pelanggan pun dapat bercerita dari mulut ke mulut atau secara tidak langsung mempromosikan produk corner karena harganya yang terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Terakhir, pada strategi pemasaran ada pemosisian. Seperti yang telah terlihat di slide, ada beberapa brand dengan berbagai posisi. Yang pertama itu ada posisi dengan harga murah tetapi enak, harga murah tetapi tidak enak. Ada juga harga mahal tetapi enak, harga mahal dengan rasa tidak enak. Pemosisian pemasaran pada corner itu sendiri berada pada posisi rasa enak dan murah, dan beberapa pesaing dengan harga yang murah dan enak, diantaranya ada martabak terang bulan gudang rasa, martabak terang bulan indigo, dan martabak terang bulan amar rasa. Sedangkan pesaing posisi dengan rasa yang enak dan mahal, diantaranya ada martabak terang bulan juara dan martabak terang bulan viral. Selanjutnya, konsep Customer Relationship Management atau CRM. Konsep CRM pada corner itu sendiri yaitu dengan memberi kualitas makanan yang terbaik dengan khas pada corner serta pelayanan yang baik pula. Corner juga selalu memberikan promo pada produknya. Corner mempromosikan
produknya menggunakan strategi digital seperti Instagram dan tersedia pula di GrabFood dan GoFood. Lapisan konsep produk. Tiap produk memiliki 3 jenis lapisan konsep, yaitu produk inti, produk sebenarnya, dan produk tambahan. Produk inti pada corner ini bermanfaat sebagai salah satu jenis makanan yang dapat disajikan dan disantap secara langsung. Produk sebenarnya. Produk sebenarnya pada corner ini yaitu terang bulan dan martabak, di mana pada kemasan corner yang berwarna coklat dengan nama merek yang mencolok pada kemasan yaitu warna merah, serta pada kemasannya menampilkan gambar dari produk yang mereka jual, seperti terang bulan dan martabak. Dan yang ketiga, produk tambahan. Produk tambahan adalah fitur pendukung yang ditawarkan oleh pemasar kepada pelanggan. Pemasar tahu dengan menambahkan fitur tambahan ke produk merupakan cara yang efektif bagi perusahaan untuk menonjol dari yang lain. Produk tambahan pada corner itu sendiri yaitu berada pada fasilitasnya dengan tempat yang dilengkapi Wi-Fi yang membuat konsumen puas dan betah berada di corner. Selanjutnya, kelas produk konsumen dan kelas produk bisnis. Kelas produk konsumen. Tujuan dari konsumen membeli produk adalah untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dibeli yang berguna serta digunakan untuk diri sendiri dengan harga dan usaha yang setimpal. Pemasar mengklasifikasikan kelas-kelas produk berdasarkan jenis dan usaha dalam mendapatkan barang atau jasa tersebut. Corner merupakan produk siap saji yang dapat dijangkau semua kalangan karena kisaran harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dari 12.000 sampai 85.000. Corner sangat cocok menjadi teman ngemil, terkhusus pada martabak manisnya yang memiliki beraneka ragam topping, enak dan unik. Sangat cocok dinikmati bersama hot drink bahkan ice drink yang ditawarkan oleh Corner itu sendiri. Corner merupakan brand asal Makassar yang sangat mudah dijumpai karena sudah memiliki beberapa cabang di sekitar kota Makassar dan Kabupaten Goa. Beberapa di antaranya berada pada Tamalate 1 Makassar, Jalan Areopala Hertasning, dan Jalan Poros Palangga, Goa. Pada kelas produk bisnis, mereka membeli produk untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa atau untuk memfasilitasi operasi bisnisnya. Kelas produk bisnis pada corner ini menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang berkualitas sehingga tercipta rasa yang berkualitas pula. Selanjutnya, proses inovasi dan pengembangan produk. Proses inovasi. Ada 3 tipe pemasar mengklasifikasikan inovasi, yaitu ada continuous innovation, yaitu inovasi berkelanjutan di mana modifikasi atau perubahan kecil pada produk yang sudah ada. Sebagai contoh dalam brand Corner, seperti pada bentuk kemasannya, di mana yang dulunya masih polos akan tetapi sekarang sudah dimodifikasi dengan memberikan label brand dengan pilihan warna yang menarik pada kemasan tersebut. Yang kedua ada dynamical continuous innovation, yaitu inovasi berkelanjutan dinamis, di mana inovasi ini memodifikasi yang diumumkan pada produk baru yang merupakan sedikit pembelajaran atau perubahan, seperti dalam rasa yang ada pada Corner telah menginovasikan ke berbagai varian rasa dan topping. Yang ketiga itu di discontinue inovasi, yaitu inovasi terputus-putus, di mana produk yang dihasilkan berbeda-beda dan sama sekali baru. Contohnya seperti pada adonan terang bulan yang diinovasikan Corner ke berbagai varian
yang awalnya hanya rasa original, kini sudah ada rasa strawberry, pandan, coklat, dan red velvet. Pengembangan produk baru. Corner melakukan pengembangan produk pada brandnya seperti dengan menambahkan menu, minuman yang beragam, dan tentunya pada martabak dan terang bulan. Yang dulunya hanya mempunyai rasa standar seperti coklat dan keju, namun sekarang Corner sudah mengembangkan produknya dengan berbagai varian rasa dan topping yang unik. Selanjutnya, strategi produk. Strategi yang diuraikan yaitu rencana produk, menguraikan bagaimana perusahaan mengharapkan untuk mengembangkan proposisi nilai yang akan memenuhi tujuan pemasaran. Corner terus meningkatkan strategi kreativitas dan inovasi produknya, seperti pada kemasan yang menarik dengan ciri khas warna coklat dan merah. Saat ini, Corner juga telah memiliki beberapa cabang selain cafe food dan drink. Corner juga mempunyai cabang dengan menggunakan gerobak martabak seperti pesaing pada umumnya. Tetapi gerobak Corner ini sendiri agak berbeda dari gerobak pesaingnya, karena gerobak penjualan Corner ini lebih minimalis dan terlihat kekinian. Corner juga memiliki tempat yang strategis, sangat cocok menjadi tempat kumpul bersama keluarga, teman, dan kerabat lainnya. Sangat cocok juga menjadi tempat nugas bersama teman-teman dan dengan difasilitasi wifi yang lancar, apalagi tempatnya yang begitu nyaman, serta pelayanan yang baik sehingga pembeli betah berlangganan dengan Corner. Saat ini, Corner juga sudah mengembangkan strategi pada penjualan produknya dengan cara menyediakan produk dengan pembelian online seperti pada GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Selanjutnya ada daur hidup produk. Pemasaran di seluruh siklus hidup produk, di mana ini berguna untuk menjelaskan bagaimana respon pasar terhadap sesuatu dan aktivitas pemasaran selama masa pakai produk. Ada beberapa tahap dalam daur hidup produk. Yang pertama, tahap pengenalan. Tahap pengenalan pada brand Corner ini mempromosikan produknya melalui offline dan online di media sosial seperti Instagram. Pada tahap pengenalan ini, brand Corner memberikan beberapa promosi terhadap masyarakat sekitar dengan standar rasa yang tinggi dan harga yang terjangkau, sehingga menarik perhatian dan minat masyarakat. Tahap kedua, pertumbuhan. Seiring berjalannya waktu, Corner sudah mulai dikenal oleh banyak masyarakat. Penghasilan atau omset Corner juga sudah mengalami banyak peningkatan. Yang ketiga, ada tahap kematangan. Pada tahap kematangan, penjualan Corner ini cukup baik dikarenakan rasa yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Itulah mengapa membuat peningkatan loyalitas konsumen pada Corner. Dan di tahap terakhir yaitu tahap penurunan. Di situasi pandemi belakangan ini, Corner mengalami penurunan pelanggan karena dibatasinya interaksi sosial yang menyebabkan konsumen sulit untuk datang ke outlet Corner secara langsung. Di samping itu, Corner tetap buka dengan melakukan pembatasan sosial dan pemasaran secara via GrabFood, GoFood, dan sejenisnya, sehingga bisa menstabilkan penjualannya. Tetapi, di era new normal sekarang ini, penjualan Corner sudah mulai berjalan dengan normal dan cenderung meningkat. Pengelolaan merek atau branding. Merek dari bisnis makanan ini dikenal dengan nama Corner. Pada desain produk, nama brand ditulis berwarna merah dengan tulisan Corner. Keterkaitan yang mungkin terjadi pada brand Corner dengan pelanggannya itu karena adanya keterkaitan konsep diri. Bisa saja seseorang lebih nyaman dengan mengkonsumsi produk Corner dibanding dengan produk pesaing yang ada. Selanjutnya adanya kecintaan dengan produk.
Pelanggan biasanya menyukai produk Corner dibanding merek lain karena rasanya yang khas ataupun karena suasana dan interior dari outlet Corner. Strategi merek pada Corner adalah individual branding, karena pada produk Corner tidak hanya menjual terang bulan namun juga menjual martabak dan minuman beraneka ragam dengan brand Corner pula. Selanjutnya, kemasan dan label. Corner memiliki kemasan dan label yang terlihat menarik, dengan beberapa campuran dan gambar menarik pula. Seperti yang saya katakan tadi, ciri khas dari kemasan Corner yaitu berwarna coklat dengan campuran warna merah disertai gambar-gambar produk yang menggugah selera, mudah dikenali dan tentu saja aman untuk setiap produknya. Seperti yang ada pada slide, ini adalah kemasan yang digunakan Corner untuk pembelian martabak dan minumannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Ananda Amelia. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu mengenai jasa. Layanan jasa pada Corner. Layanan jasa yang diberikan pada Corner adalah goods dominate product. Karena Corner merupakan salah satu jenis tempat makan dan pada Corner penawaran produk mereka itu lebih menonjol dibanding layanan jasanya. Nah, saat kita membeli produknya, kita otomatis mendapatkan layanan jasa. Adapun layanan pada Corner yang mereka berikan yaitu layanan keluhan pelanggan, baik itu lambatnya pelayanan atau salah penyajian makanan. Serta pelayanan mereka bukan termasuk self-service, karena mereka akan mengantarkan makanan tersebut ke meja pelanggan. Selanjutnya adalah layanan yang baik di bagian kasir atau saat pelanggan memesan makanan. Selanjutnya mengenai materi harga. Harga adalah penetapan nilai atau jumlah yang konsumen harus tukarkan untuk menerima penawaran atau produk. Pembayaran mungkin berupa uang, barang, atau jasa, ataupun apapun itu yang memiliki nilai. Adapun strategi penetapan harga yaitu pertama menetapkan tujuan harga. Menetapkan tujuan harga ini dapat dilakukan dengan menentukan berapa besar laba, kemudian menentukan penjualan, terus kompetitif, terus yang keempat kepuasan pelanggan, yang kelima dengan mengutamakan citra perusahaan. Yang kedua, strategi kedua itu biaya, permintaan, pendapatan, dan harga di sekitar. Nah, keempat bagian tersebut juga dapat mempengaruhi dalam penempatan harga suatu produk. Pada biaya yang dimaksudkan adalah berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi satu barang. Terus pada bagian permintaan, biasanya pada masa pengenalan produk perusahaan menawarkan harga rendah guna mendapatkan konsumen. Namun karena harganya rendah, tentu permintaan akan naik seiring waktu berjalan. Nah, karena keterbatasan tenaga kerja dan bahan baku, maka perusahaan akan menaikkan harga produknya bagi konsumen yang haknya sanggup untuk membelinya. Terus pendapatan juga mempengaruhi penetapan harga produk, karena tentu tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan secara maksimal. Lalu harga di sekitar. Maksudnya adalah sebelum pemasar memasang harga pemasaran akan mencari tahu harga produk yang sejenis. Karena jika pemasar memasang harga yang terlalu tinggi, maka produknya tidak akan laku dan karena adanya opsi lain. Strategi yang ketiga adalah menentukan biaya, yaitu fixed cost, variable cost, serta break-even analysis. Yang keempat adalah memeriksa harga sekitar. Strategi kelima adalah memilih strategi harga. Yang keenam adalah mengembangkan taktik harga. Nah, pengembangan taktik harga ini bisa dilakukan secara price bundling, yaitu menjual dua atau lebih barang atau jasa dalam satu paket dan satu harga.
Terus penetapan harga pada corner. Corner menetapkan harga produknya dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kepuasan pelanggan agar pelanggan dapat kembali menikmati makanan pada corner. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya adalah yang ketiga, kompetitif, yaitu corner juga memasang harga yang tidak jauh dari pesaing-pesaingnya. Dalam meningkatkan harga corner termasuk pada multiple product, dan corner juga melakukan price bundling dalam peningkatan harga, yaitu menjual 2 atau lebih barang sebagai satu paket, yaitu pada martabak atau terang bulan corner dengan minumannya. Terus saran, menurut kami secara keseluruhan harga dari produk corner sudah terjamin murah. Namun pada beberapa jenis martabak mungkin harganya bisa dinaikkan karena martabak corner ini termasuk martabak yang sangat unik dibanding para pesaingnya. Sebagaimana harga dari martabak corner pada varian rendang ayam dan satu telur itu seharga 15.000. Yang kedua itu tom yum gurita dan satu telur seharga 18.000. Dan yang terakhir itu varian coto Makassar ditambah satu telur seharga 18.000. Selanjutnya materi komunikasi. Bauran komunikasi yang digunakan pada corner yaitu adalah promosi. Karena seringkali corner menawarkan promosi saat kita ingin memesan makanan atau minuman. Juga mereka memberitahukan adanya promosi di sosial media corner bahwa adanya promo pada produknya. Sekian dari saya, baik materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Perkenalkan, nama saya Andika S dengan NIM 2109035020073. Sini saya akan melanjutkan materi kami, kalangan tipe-tipe dan proses pengembangan kampanye iklan. Iklan mempunyai arti yaitu pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak membeli suatu produk untuk atau menggunakan jasa tertentu. Jenis iklan-iklan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial. Iklan jenis ini bertujuan untuk mempromosikan dan maksud orang mau membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Yang kedua itu iklan non-komersial. Iklan ini ditujukan kepada khalayak untuk memberikan informasi, edukasi, imbauan, dan sosialisasi program. Sementara itu, berdasarkan medianya, iklan dibagi menjadi iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak dibuat dengan cara dicetak. Iklan jenis ini kerap ditemui di koran, majalah, poster, baliho, stiker, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada iklan media elektronik. Iklan ini memanfaatkan media elektronik dalam promosinya, seperti televisi, radio, atau media sosial. Lanjut, selain itu, iklan dapat berbentuk iklan cetak, iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Lanjut ke sales promotion. Sales promotion adalah strategi marketing yang dilakukan perusahaan untuk mendorong suatu produk agar terjual dengan lebih cepat. Corner melakukan sales promotion biasanya saat awal tahun, bertajuk promo tahun baru atau pada akhir tahun dengan memberikan bonus atau potongan harga kepada pelanggan atau konsumen. Adapun tujuan dari sales promotion yaitu yang pertama itu meningkatkan produk atau brand corner. Yang kedua, ada pasar untuk menu baru atau varian rasa baru dari corner ini. Ketiga, menjaga produk corner agar tetap kompetitif di pasar. Dan yang keempat adalah loyalitas konsumen. Lanjut ke trade promotion, direct marketing, dan personal selling. Trade promotion adalah aktivitas mempromosikan perdagangan trader, grosir, atau retailer supaya meningkatkan volume pembelian produk baik secara langsung terhadap perusahaan maupun melalui para distributor. Trade promotion yang dilakukan corner ada dua kegiatan, yaitu yang pertama itu memberikan potongan harga dari hampir semua menu yang tersedia.
Yang kedua, pemajangan produk seperti memajang di belakang meja kasir atau di tempat-tempat yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Direct marketing. Direct marketing yaitu usaha yang ditempuh sebuah bisnis sehingga ia mampu menciptakan kontak secara langsung dengan konsumen sebagai upaya memperkenalkan produknya. Kegiatan yang dilakukan Corner yaitu dengan menyebarkan langsung brosur kepada konsumen sebagai upaya memperkenalkan produknya. Kegiatan yang tujuannya adalah membuat target menjadi tertarik dengan apa yang ditawarkan. Personal selling. Pengertiannya yaitu bentuk presentasi yang dilakukan secara pribadi oleh salesman perusahaan agar melakukan penjualan dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan yang pertama itu membuat konsumen agar terpengaruh untuk membeli produk kita. Yang kedua, membangkitkan kesadaran tentang tersedianya produk yang siap untuk dibeli dan dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga, mempengaruhi pelanggan bahwa ada berbagai macam menu dan rasa yang harus kalian rasakan. Yang keempat, yang terakhir, menyediakan menu untuk percobaan agar konsumen tidak merasa rugi saat setelah membeli. Ada supply, distribution, dan logistik. Supply adalah jumlah total produk yang tersedia bagi konsumen. Corner sudah tidak pusing lagi jika kehabisan bahan untuk mengolah martabak dan yang lainnya, karena Corner sudah mempunyai supplier yang bertugas menyediakan bahan baku yang telah melakukan kesepakatan untuk bekerja sama. Distribution adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam pendistribusiannya, Corner tidak takut mengalami kerugian atau takut ada makanan atau minuman yang terbuang dan tersisa. Karena Corner tidak langsung menyediakan barang jadi, tetapi menunggu ada yang memesan, baru kemudian mengolahnya menjadi makanan jadi yang memang sudah lebih dulu dipesan sebelum proses pembuatan. Yang ketiga ada logistik, yaitu suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang, atau jasa dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Kalau untuk logistik mungkin Corner tidak menggunakan seperti pengantaran di luar daerah, karena mungkin kurang konsumen atau bahkan tidak ada, karena martabak dan terang bulan sudah banyak tersebar luas di tiap kota maupun desa. Masuk ke retailing. Retail adalah sebuah pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada para konsumen untuk keperluan pribadi maupun rumah tangga. Pada kegiatan retail ini, Corner melakukan penjualan melalui media sosial seperti Instagram dan sejenisnya. Pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via GrabFood dan aplikasi sejenis untuk memesan. Retail terbagi atas dua, yaitu brick and clicks, yang artinya adalah tipe bisnis yang menjalani bisnisnya baik secara offline ataupun online, dan biasanya bisnis tersebut memiliki toko fisik dan juga website. Pelanggan bisa memesan melalui aplikasi GrabFood dan sejenisnya, dan bisa juga datang langsung ke Corner yang ada di berbagai titik dan lokasi di Makassar. Dua jenis penjualan ini bisa dibilang sama-sama menguntungkan. Baik, sekian dari saya.